Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah, masih terkait dengan perang Uhud. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas sebab-sebabnya sekaligus juga strategi Rasulullah SAW di dalam menghadapinya. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang pecahnya perang Uhud atau heroisme yang terjadi dalam perang Uhud. Jamaah rahimakumullah, perang Uhud ini bagian daripada sejarah penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk diantaranya pelajaran-pelajaran dari para syuhada Uhud, sahabat-sahabat Nabi yang tewas pada perang Uhud. Ini sahabat-sahabat yang amat sangat mulia. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, berhadapanlah pasukan kaum muslimin yang jumlahnya tinggal 700 karena yang 300 sudah kembali pulang ke Madinah, yaitu orang-orang munafik, berhadapan dengan 3.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan sekutunya dari Kinanah dan Tihama. Sebelum perang terjadi, Abu Sufyan sempat melakukan politik pecah belah agar supaya pasukan kaum muslimin ini terpecah, khususnya orang-orang Ansor, supaya mereka ini tidak kemudian membantu dan menolong Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama dilakukan oleh Abu Sufyan, dia mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Khallu bainana wa baina ibni ammina fanansarifu ankum fala hajata bina ila qital." Tolong biarkan ini urusan antara kami dengan saudara-saudara kami yang hijrah ke tempat kalian. Kalau nanti urusan kami sudah selesai dengan mereka, kami akan pergi dan meninggalkan kalian, sehingga kami dan Anda dengan kalian tidak perlu berperang. Tetapi sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar mengatakan, menjawab dan membalas perkataan Abu Sufyan ini dengan jawaban yang membuat Abu Sufyan ini sakit hati, sehingga upaya yang pertama ini gagal. Tapi orang-orang Quraisy ini juga tidak putus asa. Di barisan mereka terdapat seseorang yang bernama Abu Amir. Namanya Abdu Amr bin Soifi, panggilannya Abu Amir. Dia adalah salah satu orang yang berasal dari kota Madinah. Tapi begitu orang-orang Madinah ini masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam,
lalu dia kabur melarikan diri dari Madinah, dia menuju kota Mekah bergabung dengan orang-orang musyrik, orang Quraisy, dan saat ini dia masuk dalam barisan perang Uhud di barisan pasukan orang-orang musyrik. Maka Abu Amir ini kemudian diprovokasi oleh orang-orang musyrik dari Quraisy supaya mengendorkan semangat kaumnya dari kalangan suku Aus, salah satu di antara bagian daripada kaum Ansar. Maka dia mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku ini adalah Abu Amir, saudara kalian." Maka apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, "Sungguh Allah tidak mendatangkan kebaikan pada mata kami karena melihat engkau, wahai orang fasik." Jadi Abu Amir ini dianggap sebagai orang yang fasik karena telah mengkhianati kaumnya, pergi meninggalkan mereka. Sehingga Abu Amir tidak bisa memasukkan syubhat-syubhatnya kepada orang-orang Aus, sehingga dia pun hanya mengatakan, "Setelah aku tinggal, sepertinya kaumku telah mendapati keburukan yang dibawa oleh Muhammad." Maka akhirnya Abu Amir ini bagian daripada musuh yang kelak juga akan tewas di dalam perang Uhud. Jadi upaya untuk mengendorkan semangat gagal dilakukan oleh orang-orang musyrik, sehingga kemudian tidak ada pilihan lain selain menghadapi kaum muslimin ya, dengan peperangan ya, di antara mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian keluarlah seseorang yang bernama Thalhah bin Utsman, salah satu orang musyrik yang sangat pemberani. Lalu dia mengatakan kepada kaum muslimin, dia keluar dari barisan orang musyrik maju ke depan. Lalu dia mengatakan kepada kaum muslimin, "Wahai sahabat-sahabatnya Muhammad, bukankah kalian berprasangka bahwa Allah akan mempercepat kalian masuk surga dengan pedang-pedang kami, atau mempercepat kami masuk neraka dengan pedang-pedang kalian? Oleh karena itu saya tantang, siapakah di antara kalian yang mau mempercepatku masuk neraka dengan pedangnya, atau aku yang mempercepat dia masuk surga dengan pedangku?" Ini tantangan dahsyat, Pak. Dia mondar-mandir dengan kudanya, dengan kesombongannya. Maka keluarlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia melawan Utsman bin Thalhah ini, Thalhah bin Utsman namanya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan membiarkan engkau lolos dan hidup sampai aku percepat engkau masuk ke neraka Allah dengan pedangku, atau engkau yang mempercepatku masuk surga Allah dengan pedangmu. Maka terjadilah duel di antara mereka, perang tanding, dan Ali bin Abi Thalib pun berhasil menebas salah satu kakinya sehingga putus. Terjatuhlah Thalhah bin Utsman, terbukalah auratnya. Lalu dia mengatakan, "Wahai saudaraku, cukup, aku ini masih saudaramu." Dia minta ampun. Maka Ali bin Abi Thalib pun meninggalkannya. Para sahabat Nabi mengatakan, "Habisi saja dia." Tapi Ali mengatakan, "Saudaraku itu meminta ampun kepadaku atas nama silaturrahim, atas nama kekerabatan. Aku pun meninggalkannya karena aku pun merasa malu melihat auratnya." Ini salah satu kelebihan akhlaknya Ali bin Abi Thalib, Pak. Dia adalah seseorang yang sangat pemalu melihat kemaluan orang lain, bahkan kemaluannya sendiri. Bahkan di suasana perang sekalipun, hal itu tetap muncul dari dalam dirinya. Begitulah akhlak itu kalau sudah tertanam kuat di dalam hati seseorang, dalam kondisi apapun, sesulit apapun, akhlak itu mesti akan muncul. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kondisi demikian perang hampir saja kemudian pecah, maka Rasulullah SAW ingin mengobarkan semangat
keberanian dalam diri kaum muslimin, maka beliau pun mengambil sebilah pedang dan mengatakan, siapa yang siap mengambil pedang ini dari tanganku? Maka semua sahabat mengangkat tangan, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Di antara mereka ada Umar, ada Ali, dan juga ada Zubair bin Awam dan berbagai macam sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau mengambilnya dan berani menunaikan haknya? Maka orang-orang pun mulai ragu, Pak. Tidak ada yang mengangkat tangan. Maka sosok manusia sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah. Ini Abu Dujanah zaman Rasul, bukan Abu Dujanah salah satu tersangka bom Bali yang keberapa ya. Abu Dujanah, seorang pemberani di antara sahabat Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya pedang itu? Maka Rasulullah pun bersabda, kau tebas musuhmu dengan pedang ini sampai dia tertunduk dan kalah. Maka Abu Dujanah mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku siap mengambilnya dan aku siap menunaikan haknya. Maka diserahkanlah pedang itu kepada Abu Dujanah, dan sungguh dia adalah lelaki yang sangat pemberani, berjalan dengan gagah perkasa, dengan gaya seperti gaya orang yang sombong. Ketika melihat gaya jalannya, Rasulullah SAW bersabda, innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi mithli hadal mautin. Sungguh cara jalan yang demikian adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam momen seperti ini. Ya. Jadi jalan itu tidak boleh jalan seperti gaya orang sombong. Hukumnya haram. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman. Ya. Allah tidak menyukai orang yang berjalan dengan gaya yang sombong. Tetapi dalam suasana perang, karena yang dibutuhkan adalah menampakkan keberanian di hadapan musuh, maka Rasul mengatakan memang itu haram, dibenci oleh Allah, tapi dalam suasana seperti ini, yang seperti itu tidak dilarang. Sehingga Abu Dujanah ini pun memberikan semangat yang begitu luar biasa kepada kaum muslimin, menjadi inspirasi. Bahkan Zubair bin Awam, jamaah rahimakumullah, Zubair ini yang dari awal berharap pedang itu diberikan Rasul kepadanya. Sampai dia mikir begini, siapalah saya ini? Padahal aku ini adalah putranya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Artinya Zubair ini masih ada hubungan sepupu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kenapa nggak aku yang dikasih? Lalu dia mengatakan, demi Allah aku akan memperhatikan apa yang dilakukan Abu Dujanah dengan pedang itu. Maka dia melihat Abu Dujanah mengeluarkan ikat kepala berwarna merah, Pak. Dia ikatkan kepalanya dengan ikat kepala tersebut, dan orang-orang pun berseru, Abu Dujanah sudah mengeluarkan ikat kepala mautnya. Ini kalau udah begini nih, dia nggak bisa dihentikan. Lalu kemudian Abu Dujanah pun maju, ya, merangsek menemui musuh sembari mengucapkan bait syair, analladzi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladan nakhili alla aqumad dahra fil kuyuli adribu bisayfillahi war rasuli. Akulah seseorang yang telah berjanji kepada kekasihku, yaitu sang Nabi, ketika kami berada di satu tempat di bawah pohon kurma, supaya aku tidak berada di barisan paling belakang pasukan, maka aku akan memukulkan kepada musuh pedang Allah dan Rasulnya. Lalu Zubair menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa, bahwa tidaklah Abu Dujanah ini melewati setiap musuh, kecuali pasti akan ditebas dengan pedangnya, dan musuh itu pun mati bergelimpangan. Sehingga ketika aku melihat ada seseorang yang begitu pemberani dari kalangan musuh, yang dia juga menebas siapapun yang dilewati di antara pasukan kaum muslimin, maka aku berdoa kepada Allah, semoga Abu Dujanah bertemu dan melawan orang itu. Maka Allah pun mempertemukan mereka berdua. Terjadilah duel yang sangat sengit, sampai Abu Dujanah kemudian menangkis
pedangnya orang musyrik itu dengan perisainya, lalu menahan tubuhnya dengan pedangnya. Lalu dia bangkit, dia tebaskan pedangnya ke arah musuh, sehingga musuh pun itu akhirnya mati, terkena sabetan pedang Abu Dujanah. Lalu kemudian kata Abu Dujanah, aku melihat Abu Dujanah mengayunkan pedangnya tepat hampir saja mengenai kepala Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Tetapi tiba-tiba begitu pedang itu sudah tepat berada di depan kepalanya, tiba-tiba Abu Dujanah memalingkan pedang itu. Artinya dia nggak jadi menebas. Lalu aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang sedang terjadi. Rupanya Abu Dujanah memberikan alasan, Pak. Tadi saat peperangan terjadi, aku melihat ada seseorang yang menghasut dan memprovokasi pasukan dengan hasutan yang sangat dahsyat. Maka aku ingin merobohkan orang itu. Tapi begitu aku ayunkan pedangku, aku kaget. Ternyata itu perempuan. Ya. Lalu dia mengatakan, maka aku menyayangkan kemuliaan pedang Rasul kalau sampai aku gunakan pedang ini menebas seorang perempuan. Jadi yang membuat dia nggak jadi menebas adalah ini pedangnya Rasul. Masa yang dilawan perempuan? Alangkah rendahnya pedang tersebut. Ini Abu Dujanah jamaah rahimahullah. Ya. Lalu kemudian terjadilah peperangan di antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin yang begitu dahsyat. Ya, di setiap titik di sekitar Gunung Uhud itu peperangan di mana-mana. Bahkan orang-orang Quraisy mereka dikuatkan, dikobarkan semangatnya, terutama oleh kaum perempuan di kalangan mereka. Ya, maka orang-orang perempuan ini, Pak, maka ini termasuk bahayanya ngajak perempuan tuh begitu, Pak. Ya. Mereka di bawah pimpinan Hindun binti Utbah. Ya. Menyemangati orang-orang musyrik, kaum lelaki di antara mereka supaya maju dengan gagah berani dan pantang mundur. Maka mereka ini para wanita berkeliling-keliling di barisan-barisan pasukan orang musyrik, membangkitkan semangat para lelaki, memukul-mukul rebana, mengobarkan semangat juang, mengingatkan tentang kisah-kisah kepahlawanan, memprovokasi mereka supaya membalas dendam atas kekalahan di perang Badar, dan bahkan menyindir-nyindir suku yang menjadi penanggung jawab pembawa bendera, yaitu dari Bani Abdiddar. Mereka mengatakan, waiha Bani Abdiddar, ayolah maju wahai Bani Abdiddar, waiha Khumatal Adbar, wahai para pelindung dari arah belakang, dorban bikulli battar, pukulkanlah, tebaskanlah setiap pedang-pedang yang tajam. Dalam kali yang lain, mereka menyemangati dengan semangat yang begitu luar biasa, Pak. Apa syairnya? Intuk bilu nu'aniku wa nafrishun namariku. Jika kalian berani maju ke depan, nanti kami akan memeluk kalian dengan penuh kasih sayang. Dan kami akan hamparkan untuk kalian bantal-bantal yang empuk. Ya. In autudbiru nufariku firaqun ghairu wamiku. Tapi kalau kalian justru mundur ke belakang, kami akan meninggalkan kalian perpisahan tanpa belas kasihan. Kira-kira kalau laki-laki diancam begini gimana? Ya. Kalau berani maju, ntar malam dapat jatah, kira-kira begitu. Kalau mundur nggak dapat. Ya. Oh, ini luar biasa. Karenanya kemudian Bani Abdiddar sebagai penanggung jawab yang diserahkan bendera mereka ini, mereka maju dengan gagah berani. Karenanya majulah orang pertama dari mereka, Tolhah bin Abu Tolhah al-Abdari. Dia pun menantang kaum muslimin. Lalu kemudian turunlah Zubair bin Awam, ya. Dari bawah dia meloncat, ya. Ditusukkan pedangnya ke arah Tolhah dan dia pun jatuh tersungkur dan akhirnya mati. Melihat kondisi itu Rasul takbir, Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap nabi memiliki orang-orang yang setia dengannya, dan orang yang setia kepadaku diantaranya adalah Zubair bin Awam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah Tolhah bin Abu Tolhah tewas,
maka bendera orang musyrik jatuh. Diambillah oleh saudaranya Abu Syaibah. Abu Syaibah dibunuh oleh Hamzah. Sekali tebas dari atas sampai ke perut, sehingga terburai semua isinya. Lalu kemudian jatuh lagi bendera itu, diambil lagi oleh Abu Sa'ad bin Abu Talha. Maka dipanah dia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang paling presisi kalau dia melempar anak panah. Maka terkena langsung di lehernya di sini, ya, sehingga dia pun mati dalam kondisi lidahnya terjulur. Bendera itu jatuh, diambil lagi oleh yang lain, Musafi bin Tolhah bin Abi Tolhah, ini masih satu keluarga. Lalu dia pun dibunuh oleh Asim bin Thabit bin Abu bin Al-Aqlah dengan anak panah. Diambil lagi dengan Al-Julas, seterusnya sampai 10 orang mengambil bendera dan semuanya jatuh tewas di tangan kaum muslimin. Meskipun di antara mereka dibunuh oleh orang Islam, pasukan Islam yang bernama Quzman. Quzman ini ya, menurut riwayat adalah orang munafik yang tidak ikut mundur. Jadi dia ikut perang, tapi bukan karena semangat membela Islam, lebih semata-mata supaya terlihat sebagai seorang yang gagah berani. Nah, setelah orang yang ke-10 jatuh, jamaah rahimakumullah, tidak ada seorang pun dari Bani Abduddar yang berani mengambil bendera itu. Lalu muncullah sosok yang bernama Su'ab. Ternyata hamba sahaya milik mereka, berdarah Habasyah, berkulit hitam, dengan gagah berani diambilnya panji itu, dia berperang dengan gagah berani, bahkan lebih hebat daripada orang-orang yang telah mati tadi, sampai terputus tangan kanannya, terputus tangan kirinya. Dia ambil panji itu dijepit dengan sisa lengannya dengan lehernya. Namun akhirnya dia pun tewas terbunuh oleh kaum muslimin. Ya. Jadi perang yang sangat dahsyat dan sangat sengit. Sementara di sisi Jabal Rumat, ya, para pasukan pemanah ini siap siaga. Mereka selalu menghujani pasukan berkuda dari kalangan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid melawan pasukan sayap kiri Rasulullah yang dipimpin Zubair bin Awam, dan setiap kali mereka merangsek dihujani anak panah. Sehingga memang ini adalah orang-orang yang sangat efektif. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasul mengatakan satu-satunya celah yang menjadi kelemahan kaum muslimin adalah sisi sebelah kiri, yang di situ ada Jabal Rumat, tapi Rasul sudah menutup celah itu dengan menempatkan 40 orang pasukan pemanah khusus untuk menjaga bagian belakang kaum muslimin dan untuk menghujani musuh dengan anak panah. Sangat efektif. Sementara di sisi lain, jamaah rahimakumullah, maka kemudian dalam kondisi seperti itu, kondisi perang dikuasai oleh kaum muslimin. Orang-orang musyrik ini mulai kalang kabut. Sebagian mereka sudah mulai kocar-kacir, lari ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan seterusnya. Ya. Sehingga kemudian diceritakan oleh Abu Ishaq, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada orang-orang muslim dan memenuhi janjinya, sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh, dan hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Bahkan diceritakan oleh Abdullah bin Zubair, dia menceritakan dari ayahnya Zubair bin Awam, demi Allah, sampai-sampai aku bisa melihat betisnya Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama dengan rekan-rekannya. Jadi mereka ini sudah mulai lari mundur, kocar-kacir. Dalam hadis riwayat Al-Bara' bin Azib juga disebutkan, saat kami menyerang, mereka melarikan diri, hingga dapat kulihat bagaimana para wanita Quraisy tertatih-tatih di bukit sambil menyingsingkan pakaiannya hingga terlihat betis dan gelang kaki mereka. Jadi ini posisinya sudah hampir menang. Mereka sudah mundur dan sebagian kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Sehingga di sini menunjukkan bahwa strategi awal yang digunakan Rasul itu sudah sangat efektif dan cukup berhasil. Namun jamaah rahimakumullah, ya, terjadi sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebagian pasukan pemanah.
Dan ini semua diceritakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum biidznih. Sampai di sini ini menceritakan kemenangan. Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu, yaitu memberikan kemenangan ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Dan memang sejak awal Allah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin asalkan mereka mau taat dan patuh kepada Rasulnya. Ya. Jadi perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, dalam kajian dari surah Al-Anfal, surah At-Taubah, dan kajian sirah peperangan-peperangan Rasulullah SAW, maka didapati satu kesimpulan bahwa faktor kemenangan kaum muslimin itu dipengaruhi satu, keimanan dan ketakwaan mereka yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kepatuhan dan ketaatan mereka kepada instruksi Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah persatuan di antara mereka. Inilah faktor kemenangan yang juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dari langit. Kalau salah satu dari faktor ini melemah, maka itu akan menjadi celah bagi musuh untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka kemudian di lanjutan ayatnya, hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian merasa takut, wa tanaza'tum fil amri, kalian mulai berselisih dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian durhaka, mim ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum, ya, setelah diperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Apa yang disukai? Menang, ghanimah. Ya. Yang 40 orang di atas Jabal Rumat melihat yang di bawah sudah menang. Mereka sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Ayo kita turun, nunggu apa lagi? Wa asaitum, kata Allah, ini perilaku durhaka. Kenapa? Sejak awal Rasul berpesan, kalau nanti kalian melihat kami menang dan mengumpulkan harta rampasan perang, jangan kalian turun kecuali sudah datang utusanku kepada kalian. Tapi jika kalian kalau melihat kami pun kalah, dibinasakan oleh musuh, jangan pula kalian turun menolong kami, nggak usah sampai datang perintahku supaya kalian turun. Jadi clear dari awal, 40 orang ini di bawah kepemimpinan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jubair, dipesan oleh Rasul untuk tetap pada posisinya, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos tersebut. Tetapi 30 orang dari 40 mereka mengatakan, tunggu apa lagi kita di sini? Yang di bawah sudah menang, mereka sudah mulai mengumpulkan rampasan perang. Kalau kita nggak ikutan, kita nggak dapat apa-apa. Satu, wa'asaitum, durhaka kepada instruksi pimpinan tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia karena takut nggak kebagian harta rampasan perang, akhirnya mereka mengabaikan pimpinannya. Bahkan ya, pimpinan mereka 40 orang itu, Abdullah bin Jubair, itu pun tidak didengarkan. Pimpinan mereka sudah mengingatkan, kita diperintahkan Rasul untuk tetap di sini apapun yang terjadi. Tapi 30 orang itu tetap mengatakan, nggak urusan. Minkum man yuridud dunya, karena dorongan ingin mendapatkan dunia membuat mereka meninggalkan tugasnya, mendurhakai perintah Rasulullah SAW, bahkan membantah panglima mereka di Jabal Rumat itu. Wa minkum man yuridul akhirah, dan sebagian kalian menginginkan akhirat, maksudnya 10 orang yang tersisa. Yang 30 dianggap mengharapkan dunia sehingga mereka turun,
Yang 10 dianggap tetap mengharapkan akhirat, tetap patuh terhadap instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Maksudnya adalah mengalahkan kalian. Walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memiliki karunia yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, ini satu kesalahan fatal. Sehingga ketika mereka ini turun jamaah rahimakumullah, ya, maka Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan pemanah sudah turun. Sehingga Khalid kemudian mengambil jalur memutar. Dia mundur, yang tadinya dia melawan Zubair, melihat ada 30 orang turun dari atas, dia muter ke belakang, sehingga dia berhasil menyergap 10 orang yang di atas gunung tadi. Yang 10 orang di atas dikalahkan, mereka masuk berarti menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Disitulah situasi mulai genting dan terjadilah kocar-kacir di kalangan kaum muslimin, yang dari belakang Khalid menyerang dengan 200 ekor kudanya, yang tadinya orang-orang musyrik yang sudah mulai lari, mereka balik lagi menyerang, sehingga kaum muslimin berada di tengah, terjepit di antara orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Sehingga apa yang terjadi disebutkan ketika orang-orang musyrik melihat kondisi bahwa kaum muslimin mulai kewalahan menghadapi pasukan Khalid, mereka pun mengepung kaum muslimin dari arah depan. Sehingga yang terjadi, kaum muslimin kehilangan kemenangannya yang pertama, dan mereka pun kemudian kocar-kacir ke sana kemari, tidak beraturan, tidak tahu lagi yang harus diserang yang mana. Sehingga pada saat itu jamaah rahimakumullah, mereka bingung mana musuh, mana teman. Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang terbunuh oleh saudaranya sendiri. Siapa dia? Dia adalah ayah dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, yaitu namanya Al-Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah, terbunuh karena kesalahan sesama kaum muslimin di perang tersebut. Sehingga mulailah satu demi satu berjatuhan para syuhada di kalangan kaum muslimin, ya. Dan mereka pun terputus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan sempat terdengar isu bahwa Rasulullah telah tewas terbunuh. Sehingga apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, ada yang naik ke atas gunung, ada yang udah nggak karuan, ya. Kacau. Sementara itu jamaah rahimakumullah, Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, beliau terkena 2 anak panah tepat di rahang, sehingga disebutkan kusirat, ya. Terlukalah hidung Rasulullah SAW. Wajahnya juga terluka, bahkan beberapa gigi gerahamnya ini tanggal. Dan ini panah itu masih nempel, Pak. Panah itu masih nempel. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa kassaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah." Bagaimana mungkin suatu kaum yang telah melukai nabi mereka, telah menanggalkan gigi gerahamnya, bagaimana mungkin mereka akan selamat, padahal nabinya itu mengajak mereka menuju kepada surga. Maksudnya kaum di sini adalah orang-orang musyrik. Bagaimana mungkin orang musyrik itu akan selamat? Mereka telah melukai nabinya, menanggalkan gigi gerahamnya, sedangkan nabinya itu mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ali Imran 128, "Laisa laka minal amri syai'un au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bahwa engkau tidak memiliki kuasa apapun wahai Muhammad dalam segala urusan ini, sampai Allah menerima taubat mereka atau Allah menyiksa mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah,
seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah. Dia menyasar Mus'ab bin Umair dan dia mengira Mus'ab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang dari sisi wajah hampir mirip. Maka dia pun membunuh Mus'ab bin Umair dan dia berteriak, "Aku telah membunuh Muhammad." Kira-kira kalau kita ada di barisan itu sebagai pasukan kaum muslimin, perasaan kita gimana? Muhammad telah terbunuh, aku telah membunuh Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga kemudian isu itu tersebar di kalangan pasukan kaum muslimin, sehingga sebagian mereka ada yang kembali pulang ke Madinah, sebagian lagi naik ke atas gunung, ya, yang lainnya bercampur-campur ke sana kemari nggak karuan, ya. Sehingga semangat juang mereka pun mulai menurun. Tetapi ada seseorang yang bernama Anas bin Nadr, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Nadr ini bersemangat ikut perang Uhud karena sebelumnya tahun kedua Hijriah, setahun sebelumnya dia ketinggalan tidak bisa ikut perang Badar. Dan dia sangat menyesali peristiwa itu dan dia berjanji kalau ada lagi kesempatan berperang bersama Rasul, aku berjanji akan memperlihatkan kepada Allah apa yang bisa aku lakukan dalam membela agamanya. Maka di saat orang-orang duduk-duduk di atas gunung gak ngapa-ngapain, gak berani perang, menanggalkan pedangnya, dia mengatakan, apa yang membuat kalian duduk di sini dan tidak berperang? Maka mereka mengatakan, untuk apa lagi? Hidup gak ada gunanya lagi, Rasul sudah tewas. Maka Anas pun mengatakan kepada mereka, kalau Rasulullah sudah terbunuh, maka Tuhannya Nabi Muhammad tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, mari kita mati bersama di atas kematian yang sama seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berperang ke sana kemari jamaah rahimakumullah melawan musuh sampai akhirnya mati syahid. Dan ketika ditemukan jasadnya jamaah rahimakumullah, di dalam badannya terdapat lebih dari 80-an luka sabetan pedang. Karenanya yang tepat menggambarkan aksi heroik seperti ini adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang telah dengan tulus, dengan jujur memenuhi janji mereka kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Lalu di antara mereka ada yang tewas mati sebagai syuhada. Wa minhum man yantazir, dan masih ada yang hidup dan menunggu-nunggu giliran mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah rahimakumullah, kalau ini adalah kisah masa lalu, maka pejuang Palestina itu adalah para mujahidin di masa ini. Dan mereka benar-benar mengamalkan apa yang Allah firmankan. Padahal mereka mengalami luka yang sama seperti yang dialami rakyat mereka. Kelaparan, ya, dalam pengasingan. Dan mereka tetap pada posnya dan tidak meninggalkan posisi itu walaupun anak istrinya, keluarganya terbunuh satu demi satu. Ini keteguhan, as-sabat. Dan itu semua diraih karena tadi buah daripada iman, takwa, kepatuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta usaha mereka untuk tetap menjaga persatuan. Makanya karenanya kita tidak melihat, ya, atau hampir tidak kita saksikan ada pengkhianat di dalam barisan mujahidin. Karena memang mereka mengalami proses seleksi yang amat sangat ketat. Ya. Mereka yang tidak sanggup dalam perjuangan sudah mundur di awal-awal jamaah rahimakumullah. Termasuk ada anak salah satu pimpinan dari Hamas itu, yang menjadi informan bagi Israel. Akhirnya dia nggak berani tinggal di Gaza, dia keluar dan ditampung orang-orang musyrik di Amerika atau di mana sana, mengkhianati bapaknya sendiri. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kondisi demikian, ya,
Terkait dengan mereka yang lari ke atas gunung, Allah Subhanahu wa taala mengomentari perilaku mereka dalam surah Ali Imran ayat 153. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika kalian lari naik ke atas gunung dan tidak mempedulikan siapapun yang memanggil-manggil kalian, padahal Rasul itu memanggil-manggil kalian. Jadi saat itu Rasul berteriak, Pak, wahai sahabatku kemarilah, aku masih hidup. Wahai sahabatku kemarilah, aku masih hidup. Tapi tak seorang pun yang mendengarkan itu. Ya. Sehingga disebutkan di sini, ya, fa'athabakum ghamman bi ghammin, maka Allah pun membalas kalian dengan menimpakan kesedihan demi kesedihan. Apa itu kesedihannya? Satu, kekalahan. Yang kedua, berita tewasnya Rasul. Yang ketiga, hilangnya ghanimah. Yang keempat, tewasnya para syuhada. Ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum, ditimpakan kesedihan demi kesedihan supaya kalian tidak lagi bersedih tentang apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak bersedih atas musibah yang menimpa kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ditimpakan itu semuanya supaya kaum muslimin sadar tentang kesalahan mereka. Kalau sadar tentang kesalahannya, orang insaf bertaubat, sehingga apapun luka yang terjadi, sehingga tidak lagi membuat mereka merasa bersedih. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, barulah ketika sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik, dialah orang yang pertama yang mendengar teriakan Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasul mengatakan kepada Ka'ab, diamlah sejenak. Ya, sampai orang-orang musyrik berkeliling di sekitar Rasulullah SAW. Dan Rasul itu hanya dikelilingi oleh 9 orang sahabatnya, sementara orang musyrik di sekitarnya, jamaah. 9 orang ini yang melindungi Rasulullah SAW maju dan tewas satu demi satu demi melindungi Rasulullah SAW yang lagi-lagi anak panah masih tertancap di sini. Sampai kemudian datanglah, ya, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah, jamaah rahimakumullah, mencabut anak panah di rahang Rasulullah SAW, dicabut dengan mulutnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, di panah itu terdapat aliran darah Rasul yang masuk ke mulut Abu Ubaidah. Kata Rasul, muntahkan. Tapi oleh Abu Ubaidah, darah Rasul itu ditelan, Pak. Ya. Kenapa kamu melakukannya, wahai Abu Ubaidah? Ya Rasulullah, aku mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.